menceritakan sebuah dongeng yang sangat menarik. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan yang sangat asri, tumbuhlah berbagai macam buah yang manis dan ranum. Hutan tersebut sangat disenangi oleh beberapa hewan. Suatu hari, hutan kedatangan penghuni baru. Penghuni baru itu bernama Lili. Lili adalah seekor ulat yang cantik dan mungil. Akan tetapi, kedatangan Lili sangat tidak disukai oleh hewan dan pohon. Karena Lili terkenal sangat rakus. Dia suka memakan daun-daun. Kemudian, Lili pun bertanya pada pohon apel. "Wahai pohon apel, apakah aku bisa tinggal di tempatmu?" "Apa kamu bilang, Lili? Kamu ingin tinggal di tempatku?" "Tidak, kamu itu sangat rakus. Kalau kamu terus memakan daunku, maka aku tidak akan berbuah. Pergilah, carilah tempat yang lain." "Tolonglah pohon apel, bantu aku. Suatu saat budimu akan aku balas." "Pokoknya tidak boleh. Kamu tidak boleh tinggal di pohonku. Hewan-hewan lain yang tinggal di pohonku pasti juga tidak akan setuju denganmu. Lagi pula, hewan jelek dan lemah sepertimu tidak bisa melakukan apa-apa. Kau hanya tahu makan, dan makan saja. Sana pergi." Dia pun pergi mencari pohon yang lain. Akan tetapi, semua pohon yang ada di hutan tidak mau menerima Lili. Lili pun menangis di tepi sungai. Tanpa dia sadari, ternyata dari tadi bunga matahari memerhatikannya. "Mengapa kau menangis, kawan? Katakanlah apa masalahmu. Mungkin aku bisa membantu." "Siapa yang berbicara?" "Aku yang bicara. Lihatlah ke atas. Aku adalah bunga matahari. Aku adalah ratu dari semua bunga yang ada di hutan ini," jawab bunga matahari. Kemudian, Lili pun bercerita kepada bunga matahari tentang kejadian yang dialami Lili. Mendengar kisah dari Lili, bunga matahari pun merasa iba. "Oh, tidak usah menangis lagi, kawan. Kamu bisa tinggal di sini di pohonku. Atau kamu bisa memilih pohon bunga yang lain. Mereka tidak akan menolak karena mereka adalah teman-temanku," ucap bunga matahari. "Benarkah itu, bunga matahari?" "Itu. Aku tidak akan berbohong kepadamu. Kawan," kata mereka, "aku banyak makan. Karena itu, mereka tidak mau kalau aku tinggal di pohon mereka. Apakah kamu tidak takut, bunga matahari?" "Hahaha. Berarti mereka berpikiran sempit. Apalah arti sebuah daun? Teman lebih berharga dan lebih jarang untuk ditemukan. Daun masih bisa tumbuh kembali. Kamu tidak usah khawatir." Dia merasa sangat senang. Dan sejak itu, mereka menjadi sahabat. Lili pun berkata pada bunga matahari, "Bunga matahari sahabatku, ini adalah hari terakhir kita bersama. Apa maksudmu, kawanku? Apakah kamu akan meninggalkanku?" ucap bunga matahari. "Tidak, sahabatku. Aku tidak mungkin meninggalkan sahabat sebaik kamu. Aku akan tidur panjang dan berpuasa. Sudah saatnya aku akan membalas jasamu." "Apa maksudmu, Lili? Membalas jasaku? Tidur panjang? Berpuasa? Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud," jawab bunga matahari. "Nanti suatu saat kamu juga akan mengerti, bunga matahari. Untuk itu, aku akan meminjam
pun membungkus diri. Matahari merasa aneh melihat temannya Lili yang ulat berubah menjadi hewan bersayap yang begitu indah dan cantik. "Siapa kamu? Di mana kawanku Lili?" ucap bunga matahari pada kupu-kupu itu. "Aku adalah sahabatmu. Aku adalah Lili ulat sahabatmu. Setelah berpuasa dan membungkus diri, aku berubah menjadi kupu-kupu cantik. Sekarang aku akan membalas budimu karena kau telah membantuku selama berpuasa hingga aku bisa memakan dahanmu. Aku akan membantumu menyerbukan." Dengar hal itu, bunga matahari pun merasa sangat gembira. Ternyata sahabatnya itu adalah hewan yang aneh dan unik. Tidak ada hewan lain pun seperti kupu-kupu. Sejak saat itu, mereka menjadi teman sejak kita lihat dari cerita tersebut. Nah, untuk adik-adik, kita harus menolong sesama. Kita tidak boleh pelit atau kita tidak boleh merasa sombong. Kita harus membantu teman kita yang lemah. Maka kita akan dibantu mereka kembali jika kita dalam kesusahan. Bye-bye.